Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Anissa Ramadhani dengan NIM A1D1181035. Saya dari R001 semester 4. Di dalam kehidupan kita pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Salah satu contohnya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegunaan nyata iptek bagi manusia sangat tergantung dari nilai, moral, dan rekayasa serta hukum yang mendasarinya. Iptek tanpa nilai sangat berbahaya dan manusia tanpa iptek mencerminkan keterbelakangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya bagi masyarakat global. Di slide pertama ada dampak positif di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, sekarang kita lebih cepat mendapatkan informasi akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang jauh hanya menggunakan handphone. Yang ketiga, sekarang kita bisa mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. Yang kedua, ada dampak negatif di bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. Yang kedua, penggunaan informasi dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu pula. Yang ketiga, kecemasan teknologi. Selain itu, ada kecemasan skala kecil akibat komputer. Kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Slide ketiga ada dampak positif dan dampak negatif di bidang ekonomi. Dampak positif yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang kedua, mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerja akan menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, produktivitas dunia industri menjadi meningkat. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, terbukanya pasar bebas. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Yang ketiga, sifat manusia yang konsumtif. Yang keempat, ada dampak positif dan negatif di bidang sosial dan budaya. Dampak positif yang pertama, adanya emansipasi wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri sehingga bangsa barat tidak dapat lagi melecehkan bangsa-bangsa Asia. Yang ketiga, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi disiplin, tekun, dan bekerja keras. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat karena lemahnya kewibawaan tradisi yang ada di masyarakat. Yang ketiga, pola interaksi antar manusia berubah dengan bantuan gadget yang membuat orang-orang sibuk dengan dunianya sendiri. Di slide kelima, ada dampak positif dan dampak negatif di bidang pendidikan. Dampak positif yang pertama yaitu adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, sistem pembelajaran tidak harus tatap muka. Guru bisa menggunakan proses pembelajaran daring. Yang ketiga, munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Kedua, kerahasiaan tes semakin terancam. Program tes inteligensi seperti tes rapid, differential aptitude test dapat diakses melalui compact disc. Di slide terakhir ada dampak positif dan dampak negatif di bidang politik. Dampak positif yang pertama yaitu proses regenerasi kepemimpinan yang berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental. Yang kedua, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme sehingga melahirkan kekuatan ekonomi baru. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani. Yang kedua, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang ketiga, timbulnya
Yang ketiga, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.